Video gue yang satu ini go viral, udah 300.000 views. Baca-bacain komennya. Dan juga nasinya disiram kuah sampai gila, puyeng, mantep bro. Oke, halo, what's up guys, balik sama gue Stefan Biono di channel Budi Builder. Jadi di kesempatan kali ini gue mau terima kasih banget ke semua supporter gue udah ada support gue di video yang satu ini. Jadi yang makan padang sembarangan mau siram kuah. Jadi ini termasuk salah satu video gue yang sekarang udah goes viral. Udah video ketiga gue yang goes viral, tapi ini baru ya videonya. Jadi sekarang udah ditonton 319.000 views di YouTube. Thank you banget untuk teman-teman semua yang udah support. Nah, di video ini gua mau bahas cara pikir gua sembari sekalian humor ya, karena di sini video ini banyak banget yang orang-orang nggak tahu. Pokoknya aneh-aneh lah, tapi kita bahas aja satu persatu. Tapi di sini kita bisa lihat pola pikirnya orang netizen itu bukan sesuatu yang kita harus tanggepin dengan serius. Jadi gua punya beberapa pengalaman dengan netizen ya. Jadi netizen itu ada yang mereka tuh nggak mikirin belakangnya aslinya kayak gimana, topiknya seperti apa. Mereka emang cuma bermain dengan mulut, nyinyir aja gitu loh. Maksudnya orang-orang yang seperti itu dulu awal-awal gue tanggepin, tapi sekarang nggak gue tanggepin. Karena apa? Karena memang pola pikir mereka tuh nggak sampai ke sana gitu loh. Kayak lu mencoba ngejelasin aljabar tapi ke anak TK yang bukan jenius ya. Mungkin anak TK yang jenius bisa, tapi ini kayak lu ngomong ke aljabar tapi ke bayi. Jadi maksudnya pas lu ngomong dia juga nggak ngerti, dan dia juga nggak nangkep, dan dia juga nggak peduli gitu. Jadi kayak ini sesuatu yang kalau gue pelajari di perjalanan fitness tuh, maksudnya bukan sesuatu yang lo harus pikirin. Termasuk dengan nyinyiran orang pas lagi di gym, nyinyiran orang apalagi yang nggak nge-gym, yang ngebilang lu nge-gym badannya nggak jadi lu. Orang yang seperti itu nggak worth it untuk lu tanggepin gitu loh. Jadi kalau gue lihat komennya benar-benar nggak membangun ya, kerjanya cuma nyinyir aja, nggak ada positifnya, gue blok. Karena itu mengganggu gue. Pas gue lihat juga konten gue jadi jelek. Terus ketiga juga buang-buang waktu gue, selain daripada bikin handphone gue berisik gitu loh. Jadi di sini gue mau sekalian bahas dan kita lihat dulu satu persatu komennya ya, sembari kita lihat videonya. Oke. Jadi di sini ntar mungkin pertanyaan-pertanyaan akan gue tulis di sini. Nah, ini ada satu pertanyaan yang likes-nya banyak banget. Satu dari Umbara, ini dia juga termasuk salah satu orang yang belum gue blok, tapi mungkin akan gue blok. Tapi orang ini benar-benar komen tanpa mikir ya, gue nggak tahu otaknya di mana. Tapi yang pasti dia bilang seperti ini: lu yang minta banyak kuah, nggak mungkin juga penjual mau kasih kuah sebanyak itu kalau nggak permintaan pelanggannya. Gue nanggepin ini kayak lucu aja gitu, kayak maksudnya gue aja kagak beli, yang beliin kantor gue gitu loh. Nah, terus tujuan gue dengan bikin konten ini adalah edukasi. Jadi gue ngasih tahu teman-teman semuanya untuk berpikir kritis, bukan cuma lu yang minta. Sekarang gimana kejadiannya kalau kayak gue nggak minta, gue cuma dapat karena makanan kantor gitu. Dan udah lagi video ini, kalau kalian nonton video ini ya, gue nggak bilang sama sekali untuk buang makanannya. Jadi malah gue kasih tahu, lu boleh makan, tapi lu harus hati-hati dengan kalorinya, karena kalorinya besar. Mau dia kasihnya banyak, mau dia kasihnya dikit, karena seperti yang kita tahu, nasi padang itu restorannya banyak. Setiap orang ada yang pelit, ada yang enggak. Tapi yang pasti mereka semua menggunakan bahan yang kurang lebih sama, yaitu santan, minyak, pas ngongseng bumbunya. Itu udah termasuk hal yang lumrah. Dan biasanya orang-orang itu di beberapa padang, gue gak bilang semua restoran, itu ada yang karena banyak orang tuh minta kuah banyak, jadi sama penjualnya daripada nih orang minta lagi, dia akan kasih lebih banyak sedikit. Tapi kembali lagi gue bilang, gak semua padang begitu. Nah, ini orang komen benar-benar gue gak ngerti pikirannya kayak gimana. Yang pasti gue juga gak minta, gue cuma dikasih dari kantor, dan gue hanya mengedukasi. Kembali lagi, gue gak buang, gue gak ngerti otaknya di mana. Nah, terus di sini ada yang bilang baru tahu masakan Padang. Hah? Justru karena gue udah tahu makanan Padang kayak gini, makanya gue kasih tahu orang-orang.
terus ada lagi kita baca-baca komen yang nggak jelas. Anjir, lu kalau konten yang bener anjir, gue tiap kali beli nasi padang nggak pernah minyak sampai segitunya. Ini juga termasuk salah satu komen yang nggak berpikir sama sekali ya, kayak dia beli mungkin di toko yang ini, mungkin di daerah dia orangnya pelit, kita nggak tahu. Tapi ada juga tempat yang kayak gua kantor tuh beli banyak, mungkin dia pas ngasih maunya cepet-cepet, dia ngasih ada yang banyak, ada yang sedikit. Tapi yang pasti gua hanya berdasarkan apa yang gua terima. Dan kembali lagi, gua edukasi. Jadi kalau seandainya kuahnya dikit, ya kalian bisa berpikir kritis, bisa diinput ke kalorinya. Oh, ini kalorinya nggak seberapa gede karena kuahnya sedikit. Tapi kalau kalian lihat kuahnya banyak, ya kalian bisa, oh ini kuahnya banyak, gue mungkin harus hati-hati. Kalau kalori gue berlebih, gue nggak bisa makan. Simple, gue nggak suruh buang dan kita bisa gunakan ilmunya. Kembali lagi edukasi. Gue nggak ngerti. Yang komen-komen kayak gini tuh benar-benar, gue lagi ngomong sama anak TK, itu siapa ini? Gue orang Padang, tiap hari makan nasi Padang. Tapi alhamdulillah nggak gendut. Nah, di sini juga makanya gue jelaskan. Tergantung. Kalau misalnya kayak lu adalah kuli, lu kerjanya banyak, lu nggak gendut. Ya wajar-wajar aja karena gerak lu banyak. Tapi lu nggak bisa bandingin dengan orang lain yang mungkin kerjanya hanya di kantor, banyak duduk. Kita nggak tahu. Ada juga orang di kantor banyak duduk, tapi dia olahraganya banyak. Dia nggak gendut karena dia juga makannya nggak banyak. Tapi dia bilang, "Halo, gua makannya banyak kok." Lu nggak ngitung kalori, lu nggak tahu lu banyak atau enggak gitu. Jadi kebanyakan orang itu nggak mikir gitu. Gue bingung, nggak mau berpikir ke depannya. Gue nggak ngerti, nggak seedukasi itu kah? Gitu. Oke, ini kita baca lagi. Nah, ini ada komen yang lumayan lucu. Itu udah kelamaan nasinya, makanya minyaknya keluar. Gue bingung ya. Dari sejak kapan nasi didiemin, minyaknya keluar gitu. Itu kayak orang bilang, makanya nasi jangan dipanasin lagi. Nanti kalau dipanasin dia jadi bikin gendut. Itu kayak nutrisi lu nggak akan bertambah. Lu kayak ngomong lu isi bensin, terus bensinnya lu diemin, terus bensinnya nambah sendiri di dalam mobil lu. Gitu loh. Kayak gua nggak ngerti lagi lah. Nah, di sini akhirnya ada orang komen yang lumayan berhubungan dengan fitness. Katanya dirty bulking be like. Bodoh amat gue masukin. Nah, ini termasuk salah satu komen-komen yang orang yang lumayan mengerti fitness mungkin. Tapi ini termasuk orang yang mungkin dia sudah menjalani fitness tapi mungkin dia skinny, jadi dia pengen cepet nambah size dan dia akhirnya memutuskan untuk dirty bulk dan dia bilang udah bodoh amat lah gue masukin aja. Nah, itu bukan sesuatu yang harus dijudge karena itu termasuk salah satu keputusan pribadi. Tapi yang pasti dia sudah tahu konsekuensinya kalau itu dia sedang dirty bulk. Jadi kalau dia malah jadi gendut, dia nambah body fat secara nggak perlu, ya itu pilihan dia. Oke, nah di sini mau diet kok makan nasi padang? Ada lagi pertanyaan nih. Ini kayak sekarang kalau gue dikasih makanan padang, gue nggak makan, ya gue ada juga netizen yang akan nyinyir, lu buang-buang makanan amat sih. Gitu. Makanya gue edukasi, oh lu kalau dapet nasi padang, lu lagi diet, lu tetap bisa makan, tapi atur kalorinya, karena minyaknya gede, kuahnya gede. Gitu. Terus ada yang mau diet kok makan nasi padang, ya ini dari DP-nya tuh kelihatan kayak orang netizen, bener-bener netizen kurus dan nggak ada ngerti-ngertinya gitu loh. Makanya ini termasuk salah satu orang yang nggak mau belajar. Nah, gue bilang gue akan ajarin teman-teman untuk jangan memiliki cara pandang seperti ini. Karena kalau enggak, lu akan membenci hidup. Pas badan lu jelek, lu akan bilang, ya gue nggak bisa kayak bodybuilder yang cuma makan ayam rebus dan putih telur. Di saat ternyata di luar itu banyak banget udah yang semuanya dimakan, tapi dihitung kalorinya yang penting gitu loh. Gue mau mengajarkan edukasi gue di channel gue ini itu adalah yang seperti itu. Jadi makanya untuk teman-teman jangan berpikir langsung tertutup, cuma bisa makan nasi ayam rebus dan juga putih telur. Ubi nggak boleh makan nasi dan harus nasi merah. Itu perpikiran yang sangat tertutup, yang sangat mitos ya. Karena itu di sini gue edukasi, makanya gue edukasinya pakai nasi padang. Karena apa? Karena gue tahu orang Indonesia tuh ngefans banget sama nasi padang, termasuk gue tahu ada di yang gue ngomong ini bukan semuanya, kayak gue juga bukan fans nasi padang.
Tapi gue tahu ada orang yang fans banget sama nasi padang, dan kalau misalnya pas diet dia nggak makan, dia pasti akan nyari hari dimana dia cheating dan dia akhirnya pengen makan nasi padang gitu. Nah gue edukasi untuk seperti itu gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kan lo bisa bilang bang dongo, sumpah ini aja udah ngomong pakai kata kasar, tapi dia aja nggak tahu kalau gue tuh dapat padangnya dari kantor yang gue sendiri, gue nggak beli gitu loh. Nah ini termasuk di keadaan-keadaan dimana nanti kalau lu lagi nikahan, lu lagi ulang tahun anak temen, lu lagi ulang tahun temen, mungkin mereka kasih lu makanan yang pastinya lu nggak bisa banyak minta ya kan namanya juga dia yang punya acara, tapi lu malah banyak permintaan kayak gue maunya ayamnya 3 ya, gue mau ayamnya 5, jangan dikasih kuah, jangan dikasih ini. Nah gue mengajarkan supaya kalian kalau dikasih makanan apapun, kalian bisa makan dengan menyesuaikan dengan kalori kalian. Di saat kalian nggak bisa punya banyak permintaan. Bahkan ada yang dulu pernah bilang gue tapi kalau minta ke nasi padang ini bang, abangnya kadang suka marah-marah karena rame. Terus gue terlalu baik permintaannya. Nah, untuk orang-orang yang seperti itu, kalau lu memang benar-benar di tempat lu cuma ada nasi padangnya satu ya, semisal kalau gue sih kalau orangnya kasar, gue mungkin nggak akan kesana lagi ya, seenak apapun itu. Enggak sih, mungkin kalau enak gue balik. Tapi maksudnya ya di saat lu menemukan keadaan dimana lu nggak bisa pegang kendali, ya lu harus bisa kondisikan dengan diri lu gitu. Nah itulah yang gue ajarkan di sini. Padahal gue nggak beli, jadi gue nggak bisa minta. Lu kalau nggak mau nasi padang, ya udah sana ke Amerika. Ya udah emang ciri khasnya begitu. Nah ini cara orang yang pikir yang benar-benar nggak mau berpikir, yang kayak gue nggak ngerti. Maksudnya gue aja ngajarin justru untuk kalian tuh berpikir dengan positif. Jadi karena dimanapun lu berada, mau di Amerika, lu mau ke Jepang, lu mau ke mana, itu pasti akan ada suatu makanan yang berminyak. Lu akan ketemu semua makanan itu lu akan ketemuin. Dan kalau lu nggak ngerti nutrisi, lu cuma akan membenci diri lu sendiri karena lu nggak mau makan bersih. Gitu loh. Makanya di sini itu tujuan gue beredukasi. Karena gue tahu dimanapun gue berada, gue pasti akan menemukan makanan-makanan yang enak, yang berminyak, pasti akan ada. Oke, kita lanjut. Kalau beli langsung makan bro, kalau nggak langsung dimakan ya gitu. Dan emang nasi padang itu emang bukan buat diet. Nah, ini termasuk salah satu komen yang orang-orang yang biasa tertipu dengan label diet. Jadi gue juga ada klien yang dia tuh tertipu sekali dengan label diet. Yang penting ada tulisan label diet artinya, oh ini gue udah lihat testimoninya banyak, berarti ini banyak yang bikin kurus kok. Jadi karena ini label diet, gue bisa makan ini dan gue jadi kurus six pack. Nah, gue sering menemukan yang seperti itu dan ternyata pas kita teliti, kadang-kadang walaupun berlabel diet, tapi kalorinya kadang nggak kecil juga. Nutrisinya nggak bagus juga gitu loh. Lu kayak cuma dikasih gula tapi di pack dalam satu saset terus itu tulis diet. Nah untuk orang-orang yang seperti ini, dia biasa yang kayak gue bilang tadi akan membenci dirinya sendiri. Karena kalau misalnya lu lagi nggak mau diet, ya lu nggak akan makan makanan diet. Jadi lu kayak udah akan give in gitu loh. Padahal di saat lu nggak makan makanan berlabel diet pun, lu harus tetap mengatur nutrisi lu. Dan kalau lu ngatur nutrisi lu, apapun yang lu makan, lu akan bisa bagus. Ini seperti dia bilang, kalau mau diet salad aja. Bodoh. Karena apa? Salad pun ada orang yang bilang salad buah, tapi dia banyak banget dikasih keju, dikasih yogurt. Ada juga salad di mana dia kasihnya mayonesnya terlalu banyak, Thousand Islandnya terlalu banyak, saladnya isinya kebanyakan telur. Gue sering temukan, apalagi gue lihat pengalaman gue sendiri. Gue bukan semua orang ya, ingat. Pengalaman gue sendiri. Gue pas makan salad di Pizza Hut dulu, gue suka banget sama makaroni dan juga telurnya, yang telur orak-ariknya itu, gue suka banget. Apalagi dikasih mayonesnya Thousand Islandnya sampai luber-luber, tuh gue suka banget. Dan yang seperti itu, gue sekarang udah tahu kalau itu tuh kalorinya gede. Lu mau salad yang benar-benar kalorinya kecil, itu lu nggak bisa temukan di semua tempat. Bahkan di restoran salad yang lu akan sering temui di mall, itu kalorinya udah 500 kalori sekian. Walaupun ada yang 300 ya gue tahu. Tapi kebanyakan kalian pasti akan pilih yang menarik, yang kelihatannya, oh ini bagus nih, rasanya enak kan, belum pernah coba, jadi yang ini deh. Kan yang penting salad jadi bagus diet kan? Ya bagus buat diet. Nah, cara pikiran seperti itulah yang gue mau edukasikan di sini. Kalau mau diet salad aja, jadi cara pikir orang bodoh.
lanjut. Kita lihat. Oh ini, ada orang dari Mbak, nggak gue sebut deh namanya. Dia bilang, dari planet mana mas? Mending nggak usah makan daripada ribet. Ya lu aja nggak usah makan, gue mau makan bro. Nah inilah dia. Jadi kalau misal lu ribet-ribet nggak mau makan, mungkin cara pikir orang susah, dimana mungkin mendapat makanan itu sulit. Jadi gue nggak ngejudge. Tapi yang pasti makanya justru gue dapat nasi padang dari kantor, gue nggak buang, tapi gue makan, tapi gue tahu kalori. Merasa ribet? Mungkin lu memang nggak peduli dengan badan lu nggak peduli dengan fitness. Kita beda channel. Jadi mungkin untuk lu bisa minggir dari channel gue pergi dan mungkin lu bisa cari channel simplicitas hidup. Gue bukan itu. Oke? Cari lagi. Nah ini, kemarin mana ya yang dibilangnya? Oh ini, makan nasi padang masih mikirin diet. Nah ini balik lagi ke yang tadi. Tapi di sini makanya benar-benar mau gue edukasikan itu adalah lu boleh makan apapun pas lu ada di sini. Justru kalau gue benar-benar membenci, gue akan benar-benar bilang, lu gak boleh makan nasi padang, lu diet makannya nasi padang. Tapi gue nggak bilang begitu. Gue di sini gue ajarkan, oh dia pakai kuahnya banyak, makanya lu harus hati-hati. Kuahnya jangan disiram, kuahnya dipisah, makan secukupnya. Itu. Tapi ada yang mikir gue malah ngehina nasi padang ya, sampai suruh gue datang ke Sumatera. Lu kalau berani, lu jangan main apa? Ribut-ribut rame-rame, datang sini sama gue. Adu di gym, adu di nutrisi. Kita lihat otak lu sampai mana nanti. Ya. Oke, jadi makanya di sini gue justru bukan menghina, tapi justru gue mengencourage teman-teman untuk tetap bisa makan nasi padang pas lagi diet. Tetap bisa, karena ya nggak masalah. Lu mau makan apapun boleh gitu loh. Yang penting lu tahu kalori. Gitu. Gak usah menjelekkan nama profesi Sumbar. Makanya gue bingung orang-orang seperti apa ini. Tuh, ada yang malah ngebanding-bandingin sama makanan Chinese food. Betul sekali, makanan Chinese food memang juga berminyak. Kenapa gue nggak bahas di konten gue? Karena gue tahu di channel gue atau di Indonesia itu orang Chinese tuh nggak banyak. Lebih banyak orang lokal dan orang Chinese pun kita makan nasi padang, kita makan semua makanan. Jadi di sini gue akan bahas makanan-makanan yang ada di Indonesia yang lebih banyak, karena gue tahu kalian akan lebih sering bertemu dengan makanan seperti itu. Itu apalagi kalau Chinese food yang kita tahu di situ ada B2-nya. Jadi yang pasti kalau gue bahas juga nggak relevan untuk kalian, karena kebanyakan dari orang Indonesia pastinya nggak makan B2 ya. Jadi nggak pernah gue bahas. Bukan karena gue membenci makanan Padang, bukan. Tapi gue bukan orang yang favorit Padang ya, bukan. Gue nggak tahu, gue favoritnya makanan Western. Burger, ayam goreng gitu-gitu sih. Kalau yang kayak Padang gue bukan. Tapi yang pasti gue mengedukasi. Sokor diomelin warga lo ya, gitulah di sini. Mainnya main hakim sendiri. Tapi ya makanya kita di sini punya perjalanan yang panjang banget di fitness Indonesia, karena ya beginilah, kita harus edukasi yang misi gue masih panjang, pelan-pelan. Makanya thank you banget buat teman-teman semua yang udah sharing, yang udah nge-like sampai bikin videonya viral. Walaupun gue di sini banyak dihujat juga, tapi ya kita pelan-pelan. Oke, mungkin sampai sini aja komennya. Kalau misalnya kalian mau lihat komennya bisa kalian lihat sendiri. Tapi yang pasti gue juga pas lihat, gue awal-awal gue masih balesin komennya, tapi lama-lama terlalu banyak sumpah, karena videonya juga cukup viral ya. Jadi banyak banget yang komen, gue nggak bisa balesin semuanya, tapi yang pasti gue di sini tujuannya adalah mengedukasi. Jadi supaya untuk kalian yang mungkin yang komen, yang masih haters, bisa lihat video ini dan kita bisa saling menyamakan pikiran. Karena gue juga tujuannya adalah mengedukasi pasar supaya kalian juga makin berpikir lebih positif lagi untuk semua makanannya. Karena ingat,
Semua makanan boleh dimakan, asal atur kalorinya. Oke, sampai ketemu di video yang selanjutnya. Kalau misalnya kalian suka jangan lupa di like, di share dan juga di subscribe. And I'll see you guys on next video. Bye bye. Done!